Sebenarnya kayak lebih ke survival kit gitu ya. Iya, benar itu. Iya. Jadi itu Survival perlu kit menarik juga. Soft skill yang harus dimiliki Soft semua skill. orang. Iya. Ya kan masak, nyuci itu kan survival kit ya. Gitu. Iya, benar. Jadi ya itu bisa dilakukan oleh siapa aja. Berarti nih kalau misalnya nih teman-teman nih nanti sama istrinya diminta nyuci atau masak, mau nggak? Siap sayang. Siap. Goput. Tidak di-endorse. Tidak di endorse Dari ya. awal kita sudah menabrak aturan Aturan main. sosial media. Apapun Siap sayang bisa dipelajari. Misalkan katakanlah ada baik yang laki-laki perempuan nggak bisa masak, ya kan tinggal belajar. Iya. Kalau ada yang nggak bisa masang listrik kan tinggal belajar juga kan. Jadi semuanya bisa dipelajari sama-sama sebenarnya. Iya. Tapi mungkin ada nggak sih perasaan-perasaan ketika misalnya nih teman-teman itu diminta untuk apa ya masak atau nyuci itu merasa jadi inferior gitu? Oh enggak. Enggak sih kalau aku. Aku Nyuci dan masak itu adalah pekerjaan yang mulia ya. Jadi sama-sama mulianya gitu. Jadi apa namanya? Uluha min abwabin mutafarriqah gitu. Jadi masukilah Mesir itu dengan pintu mana saja gitu. Artinya kan dalam konteks yang lebih luas mencari ridho Allah itu tidak mesti menjadi agamawan, menjadi apa, tapi justru nyuci piring dan nyuci baju pun itu mulia sekali gitu. Jadi nggak ada inferioritas, egaliter. Jadi mungkin itu nggak merasa inferior ya teman-teman ya gitu. Tapi kalau misalnya nih tidak dalam pekerjaan domestik tapi dalam publik, dalam urusan publik nih, misalnya ada perempuan nih yang lebih pintar dari kalian, atau misalnya ada perempuan yang pendidikannya lebih tinggi atau karirnya lebih bagus. Nah ini kira-kira gimana pendapat teman-teman? Ada nggak sih perasaan-perasaan apa inferior atau insecure gitu? Iya. Kayaknya lebih ke ini sih Mbak Laila. Apa namanya? Bukan inferior, tapi masih ada kita mikir kalau dia perempuan aja bisa, kita yang laki-laki harusnya bisa juga dong atau lebih bisa kayak gitu. Jadi ada daya kompetitif di sana. Iya. Ya itu entah bagus atau enggak ya. Walaupun ya mungkin bagus sih secara kompetitifnya bagus, tapi ya dari segi pemikirannya berarti kan mungkin dia mikir masih kita laki-laki itu harus selalu yang lebih daripada perempuan. Iya. Aku juga mikirnya bahwa ini tapi aku secara pribadi ya tidak mewakili organisasi manapun. Tidak mewakili organisasi manapun. Di bio Twitter. Iya, di bio Twitter. Instagram. Di Instagram. Tapi mewakili papa mama. Bisa. Jadi aku itu dalam satu posisi aku menganggap bahwa ketika pendidikan, karir perempuan ataupun wanita lebih baik dari kita itu, aku yakin diriku itu insecure. Karena aku merasa bahwa perempuan ini keren-keren, kok aku hanya di sini aja. Tapi aku tidak menutup, aku bukan orang yang mencegah orang lain untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Jadi aku menganggap bahwa orang yang mendapatkan hal yang lebih baik yaitu karena usahanya. Karena usahanya, dan aku tidak bilang bahwa wanita yang karirnya lebih baik, pendidikannya lebih tinggi itu tidak boleh, tidak. Tapi aku malah oke. Tapi aku dalam posisi yang ya oke lah mereka seperti itu. Tapi aku tidak boleh melarang dan aku pun harus mengejar ke sana dalam artian kalau tadi Ketum menyampaikan kompetitif ya. Kalau menurutku bahwa pendidikan tinggi itu ya kewajiban semua orang juga sih. Tapi kan memang secara praktik kan memang pendidikan tidak bisa dijangkau oleh semua pihak. Nah itulah karena maka pentingnya posisi kita juga sih di sana sebagai teman-teman aktivis organisasi memperjuangkan KIP kuliah. Berarti merapatkan kekuasaan ya. Oh enggak, ini tidak mewakili organisasi manapun ya teman-teman. Tidak mewakili organisasi manapun. Iya. Ya, saya bingung sih. Aku apa saya? Tapi Gua Ya nggak apa-apa, tetap jadi hilang. Saya nanya aja. Kalau papa mama tuh cocok pakai aku. Oh, iya. Kalau emak bapak apa coba? Aye. Tapi jujur sih, memang ada semacam insecurity gitu ya. Iya. Ada merasa bahwa terbersit gitu bahwa
kemapanan kita sebagai laki-laki itu dalam konsumsi budaya gitu dikikis gitu oleh apa namanya oleh Realita yang seperti itu. oleh realita yang seperti Dan itu. menurutku itu manusiawi loh. Iya. Karena Iya, benar. kita kan Benar. memang produk dari apa ya? Ya itu bahwa Konstruksi Iya. patriarki gitu loh. Iya. Walaupun kan secara prakteknya kita mendukung semuanya ya. Walaupun tapi terkadang terbersit itu tadi, maksudnya itu tadi yang saya pikirkan. Kadang perempuan aja bisa kayak gini, saya harus bisa lebih terbersit kayak gitu. Betul. Nah, apa namanya? Nambahi Mas Dundun. Apa namanya? Laki-laki itu kan ngerasa kemapanannya itu terkikis ketika ada perempuan yang dalam dimensi publik itu lebih bagus daripada laki-laki kan. Takut gitu kok, ngerasa nggak pede apa dan lain sebagainya gitu. Nah, sebenarnya dimensi publik dan dimensi domestik ini bisa sama-sama diterima oleh baik laki-laki maupun perempuan. Sebenarnya ya laki-laki tuh bisa aja gitu. Laki-laki tuh bisa nggak nerima perempuan yang berpendidikan tinggi itu bisa. Laki-laki nerima nggak kalau misalkan ada perempuan yang punya karya yang lebih bagus, nerima gitu. Tapi ini tidak mewakili Organisasi. ya. Tapi ini podcast apa? Tapi pada saat yang sama Iya. ya, menurutku Iya. perempuan juga harus menerima kalau misalkan satu hari dia itu disuruh metik kelapa gitu. Iya. Misalkan. Pada saat yang sama perempuan juga harus menerima kalau misalkan dia harus ngendarai motor gitu. Di situ karena kalau misalkan laki-laki harus menerima perempuan berpendidikan tinggi atau berkarir bagus, tapi kenapa perempuan tidak mau menerima kalau misalkan ada tugas yang hari ini seolah-olah kategorisasi lagi tidak mau dikerjakan oleh perempuan? Ya, Gitu aja sih. Ini ya proporsional. Proporsional dong, gitu sih. Gitu aja sih. Berarti kalau misalnya laki-laki mau disuruh nyuci, berarti perempuan juga harus mau ya kalau misalnya disuruh misalnya benerin genteng gitu. Iya. Ngangkat galon gitu. Ya demi terwujudnya emansipasi ya. Tidak mau Sebenarnya. Dan bahwa laki-laki dan perempuan itu dilahirkan sama, ya berarti kan kita punya power yang sama gitu. Gitu sih. Ya memang untuk ini ya melakukan revolusi gender ya, revolusi kesetaraan itu memang banyak. Iya. Ya kita tandai dengan insecure, tandai dengan Pasti. rasa nggak enakan, kemudian rasa inferior dan itu pasti. Itu saya lihat ada tanda ke sana. Jumlah perempuan semakin menurun, jumlah laki-laki semakin naik, gitu kan. Dan juga pekerjaan-pekerjaan sekarang ada semacam persepsi bahwasannya perempuan lebih mudah menerima pekerjaan, lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan lain-lain. Sangat banyak. Tapi iklim di kondisi masyarakat kita emang belum ada nggak misalkan dalam konteks keluarga nanti, keluarga yang mau menerima laki-laki secara prestis dan lain-lain lebih rendah daripada perempuan masih sedikit. Nah, itu sedikit dalam itu. konteks ini ya hubungan Iya. itu. Tapi untuk relasi laki-laki perempuan iso kita, tapi kalau dalam ditarik ke generasi yang lama gitu ya, generasi ayah ibu kita mungkin agak sulit. Tapi untuk saya yakin dengan generasi sekarang, generasi milenial Z ada optimisme mengarah ke sana. Dan IPM fokus mendidik itu gitu. Kalau bukan revolusi gender gitu ya. Iya, gitu. Ini mewakili Organisasi mana? Ini mewakili organisasi kita. Kayaknya mewakili. Kayaknya mewakili. Kamu ini dia kalau tidak mewakili Simbol. Iya, nggak boleh mewakili. Iya. Jadi ketua harus lebih berhati-hati sebenarnya kalau ngomong. Tapi kan ada juga ya yang fenomena di masyarakat yang menyampaikan bahwa wanita dengan pendidikan yang tinggi itu biasanya sulit mendapatkan pasangan ya. Itu kan karena yang cowoknya insecure dan segala macamnya ya. Bahkan itu kalau misalnya kita bisa menerapkan apa yang tadi disampaikan sama Ketum dan Sekjen tadi, Nasir dan Hilal, tidak mau pilih organisasi manapun. Ketum ya. Ketum dan Hilal. Ketum dan Hilal. Jadi memang
fenomena-fenomena tersebut itu kalau misalnya bisa terlaksana, tapi kayaknya ada yang anu juga ya. Tadi ada yang kontroversial dari Mas Hilal ini juga tadi ya, karena ada beberapa perkataan yang kontroversial, tapi itu sebetulnya bisa mematahkan obrolan-obrolan seperti itu. Dalam artiannya cowok itu apa juga sih yang mau di-insecurein kalau misalnya padahal sebetulnya pekerjaan publik pun cewek juga bisa. Malah kan kita itu akan terpatahkan dengan sendirinya karena selama ini kan kalau cewek kerja biasanya yang besengut itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Cemberut. Nah, yang biasa cemberut itu kan mertuanya ya. Iya kan? Iya kan? Biasanya yang cemberut itu kan mertuanya. Wah, apa ini cowok kok yang kerja ceweknya. Padahal sebetulnya kan menurutku ya enggak ada masalah juga. Karena memang kalau tadi kita menyampaikan bahwa ketika ada perubahan ataupun revolusi tentang gender itu memang diawali dengan perdebatan ya pasti itu ya. Karena memang membuat suatu hal yang revolusioner itu kan pasti debatable ya. Pasti memang terutama masyarakat Indonesia yang di atas tahun 2000-an, maksudnya generasi sebelum generasi Z dan X dan sebagainya itu, saya yakin memang cewek itu tidak boleh berpendidikan tinggi. Ya, zaman dulu kan kayak gitu ya pasti ya. Cewek tidak boleh berpendidikan tinggi, harus fokus mendidik anak. Terus bahkan kalau kita tarik sampai ke era Kartini aja mau sekolah aja kan susah. Karena memang ya itulah budaya kita dari zaman dulu dan sejarahnya memang seperti itu. Tapi kalaupun kita bisa merubah ya mungkin dimulai dari kader-kader IPM ataupun masyarakat Indonesia yang mendengarkan podcast ini ya. Iya, karena ini tidak mewakili organisasi manapun. Jadi bisa dengar semua. Bisa dengar semua. Iya. Enggak, tapi ini yang menarik Mas Dudo. Sebenarnya ini kan tadi Mas Riyandi itu bilang bahwa kalau hubungan relasi laki-laki dan perempuan itu kan bisa nerima-nerima aja. Yang berat itu justru pertuaan gitu. Generasi sebelum kita. Beda generasi. Nah, ini perlu dikaji menurut saya oleh Hikmawati. Kenapa mertua itu menjadi keberatan, sedangkan kalau misalkan mertuanya itu adalah mama papa, itu gak keberatan. Ada nilai tersendiri gitu loh. Ini bagus. Ada nilai. Maksudnya apa? Mama papa. Mama papa Riyandi itu sebagai mertua tuh nggak mempermasalahkan Iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sedangkan generasi yang lain itu mempermasalahkan. Iya. Karena memang cewek itu tugasnya di rumah, urusan domestik. Nah itu yang perlu dikaji oleh Hikmawati itu. Iya, karena bahkan banyak loh sebetulnya kalau kita bahas ke ranah yang lainnya ya. Contoh kayak cowok zaman sekarang itu saya nggak tahu ya. Masih ada enggak cowok itu yang malu contoh kayak ceweknya minta tolong belikan pembalut. Ya kan banyak kan hal-hal seperti itu. Cowok sekarang itu malu loh. Iya makanya itu kan. Lihat di Twitter itu lagi. Iya, karena orang-orang itu merasa bahwa lo ini tugasnya cewek aja. Nah ini peran kita adalah menyenggol hal-hal yang sensitif kayak gini menurutku. Kalau hal-hal yang sensitif itu bisa disenggol kan membuat hal yang revolusioner itu ya harus menyenggol hal-hal seperti itu. Betul ya Mas Hilal ya? Sepakat sih, Sepakat. Jadi harus mulai urusan yang mungkin sebelumnya dianggap tabu, tabu. harus mulai dibicarakan juga. Dan insya Allah nggak akan ditangkap oleh undang-undang kita ya. Enggak. Kan pemerintah baik. Pemerintah baik. Tidak di-endorse oleh pemerintah. Tidak di-endorse pemerintah. Tidak. Dari IPM. Iya, benar. Beli lamri. Kalau mau di-endorse pemerintah ya pasca podcast ini mungkin. Mungkin ya. Nah, ini nih teman-teman, tadi ini ya menarik ya yang disampaikan oleh Mas Riyandi tadi tentang hal-hal sensitif gitu. Nah, menurut aku salah satu hal yang sensitif juga itu adalah tentang standar kecantikan. Iya, Gitu. benar. Jadi menurut teman-teman nih pasti kita punya lah potret masing-masing gimana sih perempuan cantik itu, gimana sih laki-laki yang ganteng tuh kayak gimana gitu. Nah menurut teman-teman gimana sih dengan standar kecantikan yang ada gitu, apakah teman-teman mengamini itu gitu atau teman-teman berupaya untuk perempuan paling cantik di muka bumi adalah Song Hye Kyo sebenarnya. Enggak. tidak di-endorse oleh Song Hye Kyo. Han So Hye. Tapi lagi-lagi tergantung selera ya pada akhirnya.
Lah inilah fenomena yang Nah, sebenarnya ini. terjadi. Nah. Fenomena yang terjadi standar kecantikannya Korea. Korea. Nah, oke. Ya, standar kecantikan itu Nah, tapi saya mau bilang gini. bukan berarti Mas Hilal tadi salah, enggak. Memang itu realita di masyarakat. Dari barat ke timur. Heeh. Nah, apa namanya? Kita itu kan dijajah ya oleh VOC ya. Itu kan membuat ada nilai-nilai tertentu yang terinternalisasi gitu dalam cara berpikir masyarakat kita gitu. Ya karena orang Belanda itu tinggi, putih gitu ya. Ya mungkin itu yang disebut dengan cantik, standar cantik gitu. Tapi ternyata ada kok yang kulitnya nggak putih-putih amat, tingginya nggak tinggi-tinggi amat, tapi cantik juga gitu. Jadi apalagi kalau misalkan memilih istri itu kan yang pertama itu kan kata Rasul itu kan dijamaliha, kecantikannya dulu, tapi bukan cantik dalam pengertian fisik gitu, tapi kalau misalkan kita itu melihat si perempuan itu, kita ngerasa teduh gitu, ngerasa meneduhkan aja gitu. Iya. Dan menurut saya itu Kayak pohon ding. Hah? Teduh berarti. iya, dan itu menurut Kayak pohon. dan keteduhan itu tuh menurut saya di luar standar Korea, di luar standar Belanda gitu. Tapi Iya. justru itu tuh original dari Iya. bangsa Indonesia. Saya nggak menerima pokoknya. Ini kalau standar kecantikan itu sebenarnya selesai case-nya ketika kita bilang kalau cantik itu relatif. Oke. Ya, semua punya selera masing-masing. Tapi kalau kalau kayak gitu udah menurutku nggak debat-debat lagi gitu loh, udah selesai kan. Tapi yang debat-debat itu mungkin standar kecantikan itu kan sekarang bicaranya di dunia industri. Iya, iya. Di dunia industri, terus apa ya? Di dunia apa lagi? Selain di Media. media industri juga. Nah itu kan. Kalau itu sih mungkin kita ini aja lihat fenomena sekarang misalnya kayak brand make up tuh, Kecantikan. ya itu kan mulai mengambil model-model yang di luar dari yang biasanya ya. Iya. Saya tahu arahnya ini. Iya. Apa? Ada salah satu Iklan. iklan. Sebenarnya bukan Salah satu merek. sebenarnya banyak udah mulai banyak yang brand-brand itu misalnya yang mohon maaf tanda kutip gendut, yang hitam, itu jadi sensitif juga itu kan. Gendut itu juga cantik ya, hitam juga cantik juga ganteng. Itu sih. Tapi bener nggak sih kalau cowok-cowok tuh pasti lihat fisik yang pertama kali, bener nggak tuh? Kalau aku enggak ya. Jadi kalau lihat menurutku hatinya atau lihat dompetnya enggak. mas? Saya Gimana melihat cara lihat hati ini? itu dia. Susah kan? Iya. Bedah dulu. Gimana pasti lihat fisik dong. coba di Iya. Saya lihat fisik dulu. Kalau saya itu punya pandangan bahwa cantik itu enggak relatif. Kalau menurut saya cantik itu semuanya cantik. Bahkan kalau cowok semuanya ganteng. Itu kalau menurut saya. Itu kalaupun kita mau buat orang yang survei pasti ada yang bilang kita ganteng. Tapi ada grade-nya gitu. Enggak juga. Oh, gitu. Dalam artian siapa yang melihat itu mungkin kan orang punya perspektif ya kalau tadi kan dibilang relatif ya. Tapi kalau menurutku semua itu ganteng dan cantik karena pada prinsipnya kalau aku terutama melihat cewek ya, enggak tahu kalau cewek melihat cowok. Kalau aku melihat cewek itu yang buat cewek semakin cantik dalam artian tadi kan aku menganggap bahwa semua cewek itu cantik ya. Tergantung dengan soft skill yang dimiliki. Itu kalau menurutku ya. Inner beauty. Iya, inner beauty, benar. Oh, Inner beauty-nya itu yang lebih aku perhatikan. Contoh kayak manner-nya, ya kan? Manner ya, bukan manor. Manner. Beda. Manner.
manner. Nah kalau menurutku kayak kita pakai produk kecantikan dan segala macamnya, menurutku ya wajar aja kita mengejar kecantikan dalam indeks kita masing-masing ya. Iya, indeksnya masing-masing. Iya kan, masing-masing Indeks pribadi. kecantikan. Iya kan, indeks kecantikan kita masing-masing. Progresivitas. Saya menganggap bahwa segini sudah cantik, kita segini sudah ganteng. Tapi kalau punya soft skill tersendiri, saya yakin itu akan menjadi hal yang menjadi satu daya tarik tersendiri ya. Aku sih sangat menganggap cewek misalnya cantik itu berhijab maupun tidak berhijab itu kan kita kembalinya pasti terbentuknya dengan agama ya, terbentuknya dengan agama. Tapi aku melihat bahwa berhijab dan tidak berhijab semuanya semua sama-sama cantik. Oke. Ya kan, sama-sama cantik. Tapi kalau misalnya yang berhijab dan bisa baca Quran, berhijab dan punya sopan santun yang baik, berhijab dan santriwati, misalnya itu menurutku nilai lebih. Oke. Di lain sisi pun sebaliknya dengan, nah kita juga tidak boleh bilang bahwa anak-anak yang tidak berhijab ini tidak cantik karena tidak sesuai dengan agama dan segala macamnya. Aku yakin orang itu mendapatkan wahyu ilahi tentang agama itu, hidayahnya juga. Aku yakin ada momennya ya, ada titik balik lah di semua orang. Nggak usah dipaksa ya. Iya sama. Aku dulu kurus tuh, ya kan. Terus ada titik balik aku jadi Ini berisi. tolong disampaikan ya foto kurusnya ya. Oh iya, nanti aku kirim fotonya. Before, guys. after. Before dan after. Oh, Fotoku SMA. SMA ya? Fotoku SMA. From this to this. Iya. Before after. Before after. Dan aku yakin bahwa sebetulnya ya semua orang punya standarnya masing-masing ya. Tapi aku tidak sepakat ketika ada menstandarisasi secara mungkin publik. Kan ada tuh ya 10 cewek tercantik Ya. di Indonesia. Oh, iya, iya. Itu menurutku hal-hal seperti itu yang membuat masyarakat itu semakin Kayak akun-akun Memang ada loh ininya kan. Memang ada. Hipmawati 10 survei Ini survei loh. 10 cewek tercantik. Salah satu penyanyi kita misalkan Iya ada. Itu yang kan menjadi tercantik sedunia ya. ada. Itu yang terkenal Berarti- kalau ridernya dia. Tapi mereka ada semacam standar universal kan? Maksudnya Nah, mereka melakukan iya. survei, pasti ada Itu pertanyaan-pertanyaan menjurus ke 10 itu kan? benar. Tapi sebetulnya kan tidak salah juga. Nggak salah. Karena mereka pekerjaannya memang di sana. Kalau mereka tidak buat riset itu ya tidak kerja. Cuman maksud saya hal-hal seperti ini itu yang membuat kita itu semakin terperosok ke dalam hal-hal yang sebetulnya semu gitu loh, hal yang nggak ada. Contoh kayak di Korea Selatan ya, kalau kita tadi Mas Hilal itu bahas di Korea Selatan. Masyarakat di sana itu kan yang perempuan terutama ya, semakin insecure ketika teman-temannya itu menyangkut pautkan mereka dengan standar kecantikan artis-artis K-pop, drakor ya kan, drama Korea. Akhirnya mereka di sana menggunakan jalan pintas ya, Masih plastik. operasi plastik. Bahkan dan Indonesia pun sudah banyak yang seperti itu kan. Kita berangkat ke Thailand, kita berangkat ke mana? Korea Tapi Selatan. katanya plastiknya itu diekspor sama Indonesia nih. Kan Oh. sampah plastik kita banyak. Nggak usah jauh-jauh. Misalkan fenomena Iya. lagi banyak yang pakai masker, Iya. pakai skincare itu aja itu udah ada mengindikasikan ke sana. Iya, benar. Nah, ini gimana nih teman-teman kalau misalnya cowok pakai skincare? Teman-teman Aku pakai pakai skincare sih. nggak sih? Aku pakai. Pakai ya. Oh, bukan skincare sih, apa ya? Aku pokoknya rutin maskeran. Ya. Aku juga punya. Aku juga suka pakai sabun cuci. Sabun cuci muka. Yang penting lembab gitu aja. Iya. kalau itu standar orang mandi pakai sabun cuci. Nah itu makanya mereknya tuh sabun cuci mukaku Dettol. Itu kan buat Kuman. buat air. Kadang Dettol, kadang Lifebuoy gitu. Iya. Itu aja. Kadang Bipol. Pokoknya yang penting sabun. Dia pakai sabun. Gitu lah. Parfumnya kabur baris. Jadi yang bisa kita lakukan adalah karena konstruksi ya narasi Iya, kita konstruksi sosial. renggut dengan narasi juga sebenarnya. Kalau narasinya seperti itu sejak awal ya memang susah ya. Mungkin di kepala kita, di otak kita mungkin masih adalah terbersit berpandang bintal, ya hidung mancung, kemudian mimpi tirus dan lain-lain itu pasti akan mengendap. Tapi ya persoalan kita adalah bagaimana caranya untuk merebut narasi juga. Bahwasanya ya apa kita membuat apa ketajaran fikih gitu ya. Oh, iya, siap. Ada banyak pendapat gitu loh, ada banyak pendapat kan selama ini cuma satu pendapatnya kan gitu soal kecantikan dan bila perlu
saya nggak tahu nanti ya apakah dengan NA, dengan Aisyah, dengan Imawati kita kira-kira perlu nggak merumuskan Fikih kecantikan. definisi cantik menurut Muhammadiyah, menurut Aisyah, menurut Imawati. Cantik itu ya rajin organisasi. atau seperti apa. Nah, ini Iya. bagus ini. Rumusan seperti ini Bagus. yang ya harus perlu gitu. Iya, itu memang harus bergerak ke sana sih kita Mbak Laila. Semangat teman-teman Mawati. Gitu.